Belakangan hari banyak sekali peristiwa yang mengejutkan di Indonesia. Bom bunuh diri yang terjadi di sebuah gereja di Makassar. Lalu ada penyerangan Mabes Polri oleh seseorang teroris. Yang tentunya itu mengejutkan buat setiap kita. Kemarin saya mendengar situasi di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana dampak dari badai. Itu begitu mengejutkan buat saya. Apalagi mereka yang langsung mengalaminya. Pasti peristiwa itu begitu mengguncang hidup mereka. Mungkin saudara juga mengalami situasi yang mengejutkan dalam situasi pandemi ini. Mulai dari anggota keluarga yang tidak bisa masuk Malaysia karena pandemi ini. Atau bahkan mungkin saudara kehilangan anggota keluarga yang saudara kasihi dalam situasi pandemi ini. Itu pasti mengejutkan buat saudara. Belum lagi saudara mungkin terdeteksi dengan satu penyakit dan saudara harus melakukan sebuah tindakan medis yang besar dan itu mengejutkan. Mungkin ada kejutan-kejutan hidup yang lainnya yang membuat saudara dalam posisi yang sangat-sangat berbeda pada hari ini. Peristiwa kebangkitan Kristus juga diwarnai dengan situasi mengejutkan. Mulai dari penangkapan Kristus sampai ia disalibkan, itu mengejutkan buat para murid. Peristiwa kebangkitan juga diwarnai dengan situasi yang mengejutkan. Mulai dari penangkapan Tuhan Yesus sampai dia disalib, itu begitu mengguncang para murid-murid. Itu mengejutkan luar biasa. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 menggambarkan kejutan yang lainnya ketika para perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus. Pada ayat yang pertama disebutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan dalam situasi yang masih sedih, mereka datang ke kubur itu dan mereka mau merawat mayat Tuhan Yesus. Karena dalam tradisi pada saat itu, para orang-orang anggota keluarga akan merawat jenazah sehingga pada satu masa nanti tulang-tulangnya bisa dikumpulkan dengan baik. Dan mereka tidak bisa melakukannya dalam peristiwa salib karena hari Sabat sudah tiba. Dalam situasi yang sedih, mereka nggak bisa ingat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus soal kebangkitan pada hari yang ketiga. Saudara, mereka pergi ke kubur karena mereka mau melakukan tradisi. Dalam situasi yang tertekan dan penuh kejutan, mereka nggak ingat lagi pengajaran-pengajaran Kristus. Saudara, bukankah dalam hidup kita seringkali juga masalah, hal-hal yang mengejutkan, beban yang tiba-tiba datang, membuat kadangkala kita juga lupa dengan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Hari ini, Tuhan mau menyapa setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan pernah membuat kita lupa kalau Tuhan meminta setiap kita untuk bisa menjadi alat Tuhan, memberkati banyak orang, walaupun kita dalam situasi kejutan itu. Apa yang terjadi dengan para perempuan dalam kisah kebangkitan? Apa yang mereka lakukan dalam situasi ketakutan dan situasi menyedihkan itu? Pada ayat yang kedua disebutkan, dalam situasi yang menekan buat para murid-murid, Tuhan menyapa mereka. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara, disebutkan bahwa malaikat Tuhan datang. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan menyapa setiap orang-orang yang sedang dalam situasi-situasi pergumulan. Saudara, bukankah setiap kita juga mengalami sapaan-sapaan Tuhan? Dalam situasi yang menekan sekalipun, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, saudara. Ia menyapa dengan cara-cara yang unik. Dengan cara-cara yang mungkin kita tidak sadari. Tidak sespektakuler apa yang dialami oleh para perempuan ini dengan datangnya malaikat Tuhan yang wujudnya sangat luar biasa spektakuler. Tapi Tuhan menyapa juga saudara dan saya. Ia mau mengajak kita untuk merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau dalam peristiwa kebangkitan disebutkan bahwa malaikat Tuhan menggulingkan batu kubur itu untuk memberikan ruang bagi para perempuan itu melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Disebutkan pada ayatnya yang ke-6, mari lihatlah tempat ia berbaring.
Terbukanya kubur karena batu itu digulingkan membuat para perempuan itu bisa melihat kubur itu memang kosong. Kristus memang bangkit. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan bukakan ketika kita mengalami tekanan? Saat saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, atau situasi khusus yang mengejutkan lainnya, sebenarnya Tuhan juga sedang berperkara pada saudara. Saudara menjadi lebih kuat, lebih dewasa, atau saudara mau menemukan apa yang Tuhan rencanakan. Saudara, Tuhan menyapa kita dalam situasi apapun, bahkan yang mengejutkan sekalipun. Dalam peristiwa kebangkitan, disebutkan juga dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Bukan hanya memberikan keyakinan pada para murid pada saat itu, Tuhan juga mengutus para murid untuk melakukan sesuatu. Dalam kesaksian ayat yang ke-7 disebutkan, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit. Para murid-murid ini harus mendapatkan berita soal Kristus yang bangkit. Mereka sama takutnya mungkin dengan para perempuan ini. Mereka sama dengan putus asanya para perempuan ini. Mereka merasa tertekan. Tapi mereka bisa dibangkitkan semangatnya. Kalau para perempuan ini menjadi yakin akan Kristus yang bangkit dan mau mengabarkan sukacita itu. Saudara, kalau Tuhan menyapa saudara, berarti ada tugas yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan tugas itu. Kita harus menjadi berkat. Walaupun situasi yang menekan, tetapi kita harus mau untuk dipakai Tuhan memberkati orang-orang yang mungkin juga dalam situasi tertekan serupa seperti kita. Apa yang dilakukan para perempuan dalam kesaksian kisah kebangkitan ini, mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat. Karena sapaan Tuhan yang meyakinkan para perempuan ini akan kebangkitan Kristus, mereka menjadi yakin dan mereka mau menjadi berkat buat para murid-murid yang lain. Sapaan Tuhan harusnya membuat kita menjadi yakin dalam situasi berat sekalipun. Tuhan menyapa saudara bisa melalui sanak keluarga, bisa melalui peristiwa-peristiwa lain yang menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah menyadari sapaan Tuhan dalam situasi berat kita? Apa yang menjadi tugas kita yang diminta Tuhan untuk kita lakukan agar kita menjadi berkat? Temukan itu dan segera lakukan. Karena Tuhan menyapa saudara bukan tanpa tujuan, tapi Ia ingin supaya kita menjadi berkat walaupun situasi kita berat. Hidup bisa berat, tapi Tuhan memberikan kuat untuk kita terus menjadi berkat. Tuhan menyertai kita.